Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Apakah masih kenal dengan saya? Masih? Nah, ya di sini saya akan mengontrol perilaku kekerasan secara verbal ya, Mbak. Waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Tempatnya di sini apa mau di tempat lain? Ya, di sini saja. Nah, iya baik. Sebelumnya dengan Mbak siapa ya? Mbak Dira. Iya. Oh ya baik, Mbak, kalau begitu apakah bisa kita mulai sekarang? Bisa? Ya, bagaimana? Apakah Mbak hari ini sudah meninggal? Ya, sedikit mendingan. Oh ya, nggak apa-apa, itu bertahap ya, Mbak ya. Apakah latihan yang kemarin saya ajarkan itu sudah dilakukan, Mbak? Sudah. Nah ya baik, kalau begitu kita lanjutkan ke pengontrolan perilaku kekerasan secara verbal ya, Mbak. Tujuannya itu untuk mengontrol kemarahan Mbak dan agar tidak menyakiti orang lain. Ada 3 cara. Yang pertama itu meminta dengan baik, yaitu dengan cara meminta dengan benar dan tidak menggunakan kata-kata yang kasar. Kemarin kan Mbak bilang penyebab dari Mbak marah itu karena si suami Mbak selingkuh ya. Jadi sekarang saya akan mengajarkan bagaimana meminta dengan baik agar si suami Mbak itu tidak selingkuh lagi. Contohnya seperti ini ya, Mbak. Pak, saya minta tolong agar Bapak itu tidak selingkuh. Seperti itu ya. Seperti itu ya, Mbak. Apakah Mbak bisa mempraktekkan seperti yang saya omongkan tadi? Bisa. Ya, coba lakukan sekarang ya. Pak, saya minta tolong supaya Bapak tidak selingkuh lagi. Ya, baik, bagus. Nah, yang kedua, caranya itu menolak dengan baik. Misalkan itu jika Mbak disuruh untuk melakukan sesuatu tuh sama seseorang, tapi Mbak itu tidak mau melakukannya. Nah, itu Mbak bisa menolak dengan cara, Mbak itu bisa mengatakan kepada seseorang itu, mengatakan jika saya tidak bisa melakukannya karena saya sedang sibuk. Nah, coba gimana, bisa praktekkan? Bisa. Ya, gimana? Saya tidak mau melakukan apa ya, Mbak? Saya tidak mau melakukannya karena saya sedang sibuk. Saya tidak mau melakukannya karena saya sibuk. Nah, ya bagus. Dan sekarang itu yang ketiga itu mengungkapkan perasaan dengan baik. Misalkan Mbak itu sedang merasa kesal karena sesuatu, Mbak bisa mengungkapkan dengan kata-kata yang baik. Misalkan Mbak itu kan kesal ya sama suaminya karena suami Mbak itu selingkuh. Nah, Mbak bisa tuh mengungkapkan, contohnya, saya merasa kesal karena suami saya selingkuh. Nah, tapi dengan nada yang lembut, yang baik gitu, Mbak. Jadi gini, saya merasa kesal karena suami saya selingkuh. Nah, coba Mbak praktekkan. Bisa? Bisa. Ya, gimana? Saya merasa kesal kalau suami selingkuh. Nah, ya, nggak apa-apa, kayak gitu aja bagus kok. Nah, dari ketiga itu Mbak sudah bisa mempraktekannya ya. Mbak sudah Ya. paham dengan 3 cara itu? Sudah. Ya, baik. Kalau begitu bagaimana perasaan Mbak setelah melakukan tindakan cara yang ketiga ini? Alhamdulillah sedikit tenang. Nah, ya baik, kalau begitu besok saya kesini lagi untuk melakukan pengontrolan perilaku kekerasan secara spiritual ya, Mbak. Waktunya Mbak mau pagi, siang, atau malam? Pagi saja. Ya, pagi berarti jam 10 pagi Mbak bisa? Bisa? Ya, jam 10 waktunya mau di sini apa di ruang perawatan? Di sini saja. Ya, di sini berarti jam 10 pagi. Besok jam 10 pagi, tempatnya di sini ya, Mbak? Ya. Ya, kalau begitu sekarang saya permisi dulu. Nanti Mbak kalau ada keperluan bisa panggil saya di ruang perawat ya, Mbak? Baik. Permisi.